Jadi dalam 30 menit terakhir ada 5 pasien barusan masuk satu lagi ya, 6 DM yang menanyakan pada saya, "Dok, ini benar nggak terjadi setelah penyuntikan Juvenilog?" Sebagai seorang dokter estetik yang berpengalaman dalam menyuntikan hyaluronic acid, skin booster dan sejenisnya selama lebih dari 14 tahun dan Juvenilog adalah salah satu treatment yang banyak kita lakukan di klinik, mungkin pasien banyak yang nanya, "Ini benar nggak sih bisa terjadi dan apakah akan terjadi kepada saya kalau saya menyuntikan Juvenilog atau injeksi sejenisnya?" Pertama-tama saya mau meratakan dulu ya, Juvenilog ini yang digunakan pasien tersebut ada 2 macam Juvenilog nih sebenarnya. Juvenilog yang ada di Indonesia saat ini adalah The Classic Juvenilog, itu isinya PDLLA, sejenis skin booster. Ada satu lagi Juvenilog yang banyak dikerjakan di negara lain, terutama di Korea salah satunya ya, pengguna terbanyak. Yang di Indonesia belum ada, but it's coming soon. Itu adalah Juvenilog volume. Jadi Juvenilog yang telah dicampur oleh cross-link hyaluronic acid atau filler. Jadi skin booster plus filler digabungin menjadi satu. Nah, apakah pasien ini menggunakan Juvenilog klasik Juvenilog yang hanya skin booster atau Juvenilog yang skin booster plus filler? Ini rada rancu dari berita yang sudah tersebar. In any case, apakah pasien bisa mengalami kebutaan maupun itu dengan skin booster atau dengan filler? Jawabannya adalah bisa-bisa aja ya, karena skin booster atau filler dua-duanya itu adalah makromolekul. Makromolekul itu adalah molekul yang besar. Jadi molekul besar bisa ngeblok pembuluh darah kalau keblok bisa menyebabkan perlukaan di kulit, kalau yang keblok itu pembuluh darah penting di sekitar mata bisa menyebabkan kebutaan. Filler biasanya ya, filler itu kan molekulnya cross-link. Jadi kalau misalnya kita bayangin itu skin booster seperti air, filler itu mungkin seperti es, jadi lebih solid partikelnya. Nah itu lebih gampang untuk ngeblok dibandingkan yang sifatnya lebih cair seperti skin booster. Skin booster itu seperti apa? Seperti PDLA, PLLA, Salmon DNA, itu juga hitungannya skin booster. Nah apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi pada saat penyuntikan tersebut ngeblok pembuluh darah penting, lalu nggak ada pembuluh darah kolateral. Jadi pembuluh darah pentingnya keblok, nggak ada pembuluh darah supply tambahan yang bisa taking over the work of the main pembuluh darah. Jadi terjadi kebutaan karena itu pembuluh darah di mata. Nah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. So this does not happen to any of us, hopefully. Gitu. Nah, jadi kalau kita bermain dengan skin booster, bermain dengan makromolekul apapun itu, we have to remember. I always teach all my doctors, whenever you're injecting skin booster atau hyaluronic acid, itu harus ingat. Kalau sifatnya makromolekul, whatever it is, it can cause occlusion. Selalu berasumsi semua yang kita suntikan itu bisa menyebabkan oklusi. Lalu gimana dong caranya untuk menurunkan resiko oklusi tersebut? Kalau ini kan kasusnya Juvenilog ya. Kalau dengan Juvenilog biasanya tuh pengalaman saya, kita selalu menggunakan hyper diluted Juvenilog. Jadi kalau teman-teman bayangin ya, tadi kan saya jelaskan kalau Juvenilog itu skin booster yang sifatnya seperti air. Airnya ini mungkin seperti sirup gitu ya. Sirupnya ini kita encerkan lagi. Semakin encer versi yang kita gunakan, ya memang efeknya akan lebih slow, tapi side effect profile-nya seperti lumpy, bumpy, blockage, dan blindness itu juga akan lebih kecil. Jadi itu salah satu hal yang bisa dikerjakan. Yang kedua, pada saat kita menyuntikan, kan ada dokter yang suka bilang pakai kanula lebih aman atau pakai jarum, pakai needle lebih aman. Menurut saya pakai dua-duanya bisa aman, bisa enggak, tergantung gimana cara kerjainnya. Kalau dokter-dokter yang suka pakai kanul, itu salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah keep the cannula moving and always injecting small amounts at a time. Jadi sedikit-sedikit dan terus bergerak. Nah itu akan membantu untuk menurunkan resiko oklusi. Kalau menggunakan needle atau jarum, itu harus sedikit-sedikit setiap kali penyuntikannya dan harus hafal benar anatomi di wajah, bagian mana aja yang harus kita hindari dengan jarum tajam. Karena bisa langsung masuk ke pembuluh darah dan menyebabkan oklusi. Gitu. Kalau udah terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Kalau pembuluh darah yang kena itu pembuluh darah di bagian lain selain mata ya, itu kita masih ada waktu untuk mencairkan. Mencairkannya itu juga ada protokolnya sendiri ya, jadi kita harus mencairkan. Ada dosis hitungannya proporsional dengan berapa yang kita suntikan, lalu dikerjakan setiap setengah jam, dikerjakan selama 4 kali dalam 1 hari, lalu pasiennya kembali lagi hari berikutnya dan sebagainya. Kalau yang
ter-affected itu adalah pembuluh darah di bagian mata. Unfortunately, we only have a certain golden period. Jadi kalau memang itu terjadi di mata, memang harus diencerkan lebih kurang dalam 1 jam. 1 jam maksimal sampai 2 jam pasca tindakan. Jadi sekarang pertanyaan ya mungkin ada di benak pasien adalah gini. Jadi sebenarnya suntikan-suntikan ini kita kerjakan maupun itu skin booster atau filler dan sebagainya itu sebenarnya aman gak sih dok? Mungkin analogi yang bisa saya berikan kayak gini. Kalau misalnya kita nih keluar dari rumah nyetir gitu ya ke jalan tol, mungkin nggak 100% kalau kita nggak ketabrak gitu. Jawabannya adalah nggak mungkin. Jadi the minute kita mulai tindakan selalu akan ada risikonya, maupun itu skin booster atau hyaluronic acid. Memang a few tindakan, a few treatment carries a high risk. Contoh kalau kita menggunakan hyaluronic acid ya atau filler gitu ya, crosslink hyaluronic acid, resikonya lebih tinggi dibandingkan menggunakan skin booster. Karena itu penyuntikan filler itu biasanya harus dilakukan oleh seorang tenaga medis yang lebih ahli daripada penyuntikan skin booster ya. Jadi contoh kalau kalian mau ke jalan tol gebut-gebutan pakai Lamborghini atau Ferrari, itu akan lebih beresiko dibandingkan let's say nyetir dengan family car dengan kecepatan yang biasa-biasa aja gitu kan. Having said that, ya, jadi kalau mobil balap tersebut dibawa oleh a very expert and skilled driver, ya resikonya kembali akan menurun gitu. Tapi kalau mobil yang family car tadi dibawa oleh supir yang irrational, ugal-ugalan, atau mungkin tidak berlisensi, ya tentu resikonya akan menaik kembali. Jadi ya kurang lebih analisanya atau analoginya seperti itu. Ya, jawabannya apakah itu aman atau enggak, saya kembalikan lagi ke teman-teman sekalian. Mudah-mudahan pembahasan ini membantu untuk menepis beberapa pertanyaan dan kekhawatiran yang kalian miliki.